laziqat yadu rajulaini aw thalathatun biyadihi. Faqala fikumul ghulul. Faja'u bira'sin mithli ra'sil baqarati min adh-dhahab. Fawada'aha. Faja'atin naru fa'akalatha. Falam tahilla al-ghanaimu li ahadin qablana. Thumma ahalla Allahu lana al-ghanaima lamma ra'a dha'fana wa 'ajzana fa ahallaha lana muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada salah seorang di antara para nabi SAW sewaktu akan berangkat berperang. Kemudian ia berkata kepada kaumnya, jangan mengikutiku berperang. Seorang lelaki yang baru menikah dan ia ingin menggaulinya, sementara ia belum melakukannya. Tidak juga seorang yang membangun rumah sedangkan ia belum selesai memasang atapnya, dan tidak pula seorang yang baru membeli kambing atau unta yang sedang selesai memasang sedangkan ia belum hamil dan ia menunggu kelahiran anaknya. Kemudian Nabi tersebut pun berangkat berperang, dan ketika mendekati negeri yang diperangi pada waktu sholat asar atau hampir tiba dengan waktu itu, kemudian Nabi berkata kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya kamu diperintah dan saya pun diperintah. Ya Allah, tahanlah jalannya matahari itu di atas kami. Kemudian matahari itu tertahan jalannya sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Kemudian Nabi itu mengumpulkan ghanimah atau rampasan perang, lalu datanglah yaitu api untuk melahapnya, tetapi api itu tidak dapat melahapnya. Nabi itu berkata, sesungguhnya di kalangan kalian ada yang berbuat gulul atau menyembunyikan harta rampasan perang. Maka setiap kelompok harus mengirimkan seorang lelaki untuk berbaiat kepadaku. Lalu ada seorang lelaki tangannya melekat dengan tangan Nabi itu. Maka Nabi itu berkata, sesungguhnya di kalangan kabilahmu ada yang berbuat gulul. Oleh sebab itu hendaklah seluruh orang dari kabilahmu memberikan pembaiatan kepadaku. Selanjutnya ada 2 atau 3 orang yang tangannya melekat dengan tangan Nabi itu. Lalu Nabi itu berkata, dari kalanganmu ada yang berbuat gulul. Lalu mereka membawa emas sebesar kepala sapi, lalu meletakkannya. Kemudian datanglah api dan melahapnya. Oleh karenanya belum dihalalkan harta-harta rampasan bagi seseorang pun sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkannya untuk kita harta-harta rampasan tersebut ketika Allah mengetahui kelemahan dan ketidakberdayaan kita, maka Allah pun menghalalkannya untuk kita. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari 3124 dan Muslim 1747. Al-Khalifat dengan fathahnya kha mujamah dan kasrohnya lam adalah jamaknya khalifatun, yang artinya dialah unta yang hamil. Barakallahu fiik. Jadi dari hadis ini yang pertama kisahnya lah dibahas salah satu daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini yang dimaksud nabi-nabi Bani Israel, karena antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa itu banyak nabi dan rasul. Nabi lah istilahnya, bukan rasul, karena istilah nabi itu dalam kita Islam yaitu istilah nabi itu sama lawan da'i. Kalau kita dalam Islam namanya da'i. Ya, jadi bila kita menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita ini da'i. Kada harus alim dulu. Yang penting pian tahu ini yang pian ajak bagus, caranya bagus, maka namanya da'i, yang mengajak. Nah, jadi nabi itu
sebelum Nabi kita SAW disebut orang-orang da'i ini Nabi. Dan Nabi ini menjalankan ajaran Nabi sebelumnya bahwa tidak boleh mengambil ghanimah. Jadi ghanimah itu bila sudah didapat, dibakar. Nah, kenapa? Karena pada masa itu godaan dunia ini luar biasa. Jadi sehingga kada bisa ghanimah itu perang, dapat ghanimah dimakan, diambil. Kenapa? Karena nanti agama itu jadi kacau. Jadi yang mananya apa di sini? Sidq. Dan babnya bab sidq dan sabar ya lah. Sidq ya. Sidq itu orang-orang yang jujur, yang terpercaya, yang sudah diuji kejujurannya. Itu arti sidq juga. Jadi mana sidq ini, makanya kita kadang memakai bahasa asing, bahasa Inggris lah. Apa istilah kita? Kredibilitas. Ya lah, diambil daripada credible. Nah, itu arti makna sidq. Mendekati sekali dengan bahasa Inggris, credible. Nah, jadi orang yang sidq itu tidak hanya sekedar jujur, tapi jujur yang sudah diuji. Bayangkan, kita berjuang, berperang, hidup atau mati, tapi kada ada gantinya, kada ada imbalannya. Nah, sehingga ujiannya berat. Nah, maka syaratnya pun harus berat. Jangan sampai umpat berjuang dengan Nabi ini, hati masih setengah-setengah. Hanya menikah, belum lagi, apa bukan masalah digauli, itu keliru, terjemahannya terlalu vulgar. Ya. Albina itu artinya dalam bahasa Arab tuh albina itu artinya bana alaiha, ialah Rasulullah SAW tazawwaja Aisyata fi sittin wa bana alaiha fi tis'in. Rasulullah menikahi Siti Aisyah pada usia 6 tahun dan beliau membangun pada usia 9 tahun. Apa maksud dibangun? Maksudnya itu sekamar, serumah diulahkan oleh Rasulullah, kamar atau rumah untuk Siti Aisyah. Itu namanya bana. Itu bahasanya lah yang aslinya. Jangan diambil ke maksud yang lebih dalam. Jadi kita menerjemahkan tuh harus paham dahulu apa arti bana. Ya. Karena bahasanya kada vulgar, maka kita juga memakai bahasa kayak itu juga. Nah, maka terjemahannya apa seharusnya? Dan dia sudah menikahi seorang perempuan, dia belum menyiapkan kamar baginya. Nah, atau belum menyiapkan rumah baginya. Kada kau babi ini rumah udah pintu hak. Itu yang sebenarnya hanya di Indonesia aja lah, di Banjarmasin lah pada umumnya yang bintu hambulihakan. Ayo jangan. Nah, di kamar udah, aku di rumah. Jadi kalau anak jadi lelaki sejati itu pian harus siapkan rumah sebelum begini. Nah, itu istilahnya apa? Bana alaiha. Nah, jadi bangun rumah atau sewa rumah. Kayak apa caranya? Anak desewa, anak mainjam, anak apa nih, baulah seorang atau nukar, itu namanya bana. Nah. Jadi kalau kita mengolah rumah sigin bini, itu biasanya terfokus. Memang rumah ini kadang-kadang anak alang-alang. Duitnya, tukangnya, tuh kan diawasi tukang tuh. Biar duitnya cakap, cukup. Tukang kalau kada diawasinya santai. Nah, serba salah tukang nih. Diborong akan sekanaknya menggawal maulah. Apa istilahnya yang kita rajin harian lah, bayar gaji harian makin lambatnya. Jam 8 datang aja bawa pacul baju. Duduk dulunya ngopi. Belum sarapan pagi aja. Saya kita melakukan sarapan dulu. Jadi jam 9 aja mulai begawi. Itu kan kenapa jam 10 11 lihat ya apa nih gawinya kada lihat kada. Apalagi tukangnya banyak yang kita kiau, 4 5. Maulah hati panas tukang. Saya udah dokan. Berdua aja pegawai mencangkol menggali
Ada gue begawi. Yang berdua ngajak orang naik makanan dulunya. Dan itu bilangnya kada diborong. Bila upah hariannya kayak itunya. Nah, jadi apa nih istilahnya terporsir lah pikiran kita nih. Nah, suruh berjuang. Jadi bagaimana terus? Jadi ini contoh-contoh bahwa kadangkala kita itu jujur yang disebut tadi berdedikasi apa tadi kredibel itu harus bujur-bujur istilah bahasa sekarang apa juga profesional. Wala ahadun ishtara ghanaman, janganlah aja sidin jo ada orang ngekor kambing atau unta hamil. Tujuannya apa? Tujuannya menghadang lahir. Ya. Jangankan unta, kucing yang hamil kita beganangan. Ya, kucing itu ya hamilnya businya terperanak di di lamari ke tujuannya masuk-masuk ke lamari pakaian. Nah, itu gen kita beganangan apalagi kambing. Apalagi unta, harap-harap cemas, ya, biasanya melahirkan mati mamanya, rugi, maka anak udah jadi dua saja satu aja jadi dua, itu. Nah jadi ini alasan-alasan ini menjadi penghalang fokusnya seseorang untuk berjuang. Lalu ketika hendak menyerang parak asar, ini juga penghalang juga. Jadi kita namanya apa, alang-alang tanggung, maghrib sudah aja apa nih, ini asar. Nah, maka Nabi ini hebat. Apa hebatnya? Kau mengganakan matahari. Jadi Allahumma habisha alaina, artinya matahari itu ganakan dulu sampai kami menang. Nah, karena peperangan bahari bila sudah senja, ampihan orang alang-alang pakai isok pulang nyambung. Nah, isok tuh kada tentu karena orang sudah kuat dan bahasa pulangan segar lagi. Musuhnya bisa baharat. Jadi mintalah lawan Allah Ta'ala mengganakan matahari supaya mereka menang. Itu kisahnya nih lah. Kalau kisah berikutnya Allah tunjukkan ke apa istilahnya mukjizat Nabi ini. Sidin pandai dan mengetahui orang yang korupsi. Jadi ghil itu artinya mengambil secara diam-diam. Jadi waktu ghanimah, perampasan perang itu terkumpul, sekalinya ada yang mengambil. Nah, jadi itu kada boleh di zaman dulu. Sampai zaman Nabi pun kada boleh. Ya Allah Ta'ala berfirman, "Man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa mengkorupsi, nanti di hari kiamat akan membawa korupsiannya itu. Hitungannya ghil. Ada proyek kantor membikin nukar laptop banyak. Kenapa? Karena lagi kongres. Karena ada acara besar nasional, maka untuk melakukan acara itu harus diberi fasilitas-fasilitas bagi peserta yang datang dari luar, dan fasilitas kantor kedada, lalu diberikan anggaran untuk membelinya. Habis sudah eventnya, belikan orang berlebihan. Apa digawe? Beli kayaknya. Nah itu ghil, nauzubillah min dzalik. Nah, barang tuh nah, bekas karantina kalau banyaknya aja. Mereka bawa boleh ke tinggal rumahnya. Ada boleh. Itu namanya apa? Ghil, nauzubillah min dzalik. Jadi kejadiannya zaman sebelum Nabi ini ada yang mencuri, melakukan ghil tadi, atau korupsi lah istilah kita. Jadi Jarsidin ada nih yang melakukan ghulul. Setiap suku di sini hendaklah menjadi perwakilan bersumpah bahwa mereka tidak melakukan. Artinya cek dulu sukunya adakah yang menyimpan sesuatu atau apa. Sekalinya tangan si perwakilan ini berikit, fala ziqat berikit tangan sidin keduanya.
Lalu jar sidin kiau suku pian, datangan sukunya. Sekalinya ada 2-3 orang lagi yang yang berikit tangannya. Nah, itu tanda bahwa mereka itu melakukan gulul. Lalu akhirnya mereka mengakui, lalu mengeluarkan ternyata seperti kepala sapi emas. Jadi tanda-tandanya ini yang pertama tadi ketika dibakar, api kena memakan. Jadi curigai sidin, maka ketemulah orang tadi. Lalu ketika kepala emas tadi dibakar, dibuat di sana dibakar, nyala. Nah inilah kejujuran. Sidq. Sidq itu sama aja berarti jualan wafa. Apa bahasa ini? Kita itu setia dengan pimpinan kita. Jadi bila jar pimpinan kada boleh bakar. Walaupun kita perlu, kita berhajat. Seperti yang saya ceritakan di sahabat Nabi, karena komandan mereka memutuskan ghanimah kada dibagi, lo kada berduit. Padahal musim buah. Jadi orang berjualan tuh banyak buah-buahan, datang ambil, cium-cium endak. Jadi jari yang menjual, ambil makan pian rasai nyaman, kada aja. Kami kada berduit, kada apa-apa kami beriakan, kada. Kami menunggu aja karena bila ada kami beri, kami menukar. Nah, itu apa artinya? Kejujuran. Sidq yang benar-benar sidq. Dan orang-orang yang kayak ini, saudara-saudari, ada aja. Sekian juta orang Indonesia ini banyak lagi yang jujur. Tapi nampaknya, ujar almarhum Hashim Muzadi, Indonesia itu hendak disematkan diceriik bahwa orang Indonesia itu koruptor. Tidak kau dipercaya. Jadi sepanjang masa banglah, bila ada anak melakukan kebaikan, ada yang tertangkap. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur juga. Adanya KPK ini banyak yang tertangkap. Berarti apa? Masih banyak yang orang baik. Jadi jangan pusing kita lah. Mapalah ada terus yang tertangkap, justru baik. Makin banyak yang tertangkap, makin baik. Jadi begitu cara kita mensikapi sebuah peristiwa atau apalagi data. Jadi Pak Polisi pernah bercerita, Kalsel, Kalimantan Selatan itu pernah menjadi juara narkoba. Jadi kan kami mendengarnya, wah iya kah, gawat benar. Kada aja sih deh. Kalau kita menjadi nomor 1 se-Indonesia, berarti polisi bagawi. Polisi bertangkap. Ada yang kasus sedikit, ada yang banyak Nah itu bagus sih deh. Jangan salah tanggap pian. Nah, ada yang datanya kalau kada salah pada saat itu Jogja nihil, kosong lalu. Nah, itu justru kada berarti kada ada di Jogja. Hanya polisinya kada tertangkap. Nah, itu cara kita memahami data lah, baca data. Jadi bilanya keburukan, ternyata kita nomor 1 tuh bagus sebenarnya. Kenapa? Karena polisi di wilayah itu bekerja. Tapi kita sangat disayangkan prestasi-prestasi daripada polisi atau sebagainya. Kadang-kadang kita kada bisa memberi pujian. Apalagi terima kasih, memuji aja kita koler. Ini perlu kita rubah sikap kita ini. Jadi kalau pemerintah itu menggawi sesuatu yang baik, maka kita puji, dan itu kada menjilat, nyata puji. Saya pernah dulu di Radio Abdi Persada, ini kan radio dibiayai oleh pemerintah provinsi. Nah, jadi mereka kawan-kawan itu bertanya, Ustaz, bolehlah kita ini memuji. Jadi kita kalau punya fakta, puji fakta. Dasar bujur pemerintah turun menangani orang banjir, puji. Ada itu nah. Yang kada boleh itu kita membesar-besarkan. Nah, itu yang kada boleh.
Jadi kalau ada kekurangan, kita kritik lagi. Contoh sekarang ini hanya semalam kawan kita berkisah di daerah Jajangkit, itu kan daerah terparah tuh. Sampai sekarang kata beliau masih yang ada yang entah sepinggang sampai sedada tuh masih. Dan banyu di sana itu tuh kada mengalir, udah jadi mangkok. Menampung banyunya. Jadi jari kita adalah kemungkinan orang kelaparan ada aja sih, Din. Kemungkinannya karena akses. Jadi untuk ke sana itu pakai mobil yang gondol-gondol dulu, pakai Ranger dulu. Itu pun gak ada sampai. Sampai wilayah tertentu kalau untuk pulang hanya mendatangi orang kawa. Kenapa jadi kita kada diekspos lagi yang minta sisa ini nah, supaya para relawan-relawan itu masih lagi ke sana. Atau kita yang hendak menyumbang ini masih kawa lagi kan, hendak menyumbang, kasihan orang di sana. Nah itulah Jesiden. Kita minta maaf pemerintah kenapa menutup-nutupi supaya jangan disalahkan. Supaya jangan disalahkan. Pemerintah ini kan mengizinkan tuh orang menambang. Nah, kalau itu disorot oleh media, berarti tambang tuh kena tembak terus. Jadi kritik, jadi perhatian para wartawan dulu dan masyarakat. Seharusnya itu terus kita perjuangkan. Pemerintah minta tolong kita hentikan dulu ke sini orang tambang itu tuh. Seharusnya pemerintah itu menghitung mana untung dan ruginya. Mengaut batu bara dapat duit, kalau dijual dapat duit, jadi pemasukan pemerintah. Mana bedanya mana ruginya lawan masyarakat tenggelam. Atau pemerintah mencari solusi. Ya pindahkan aja orang sekampung tadi. Ulah aja jadi waduk situ tuh. Waduk turunan batu bara. Tapi orang situ tuh evakuasi semuanya ganti, ulah kampung hanyar. Dalam sejarah kita Indonesia ini kada pernah ada itu. Riam kanan, riam kiwa sama tenggelam kampung orang, berapa kampung orang tenggelam ada pernah dievakuasi. Jadi kasihan. Dan itulah kesabaran bangsa Indonesia. Di masa penjajahan sakit, masa Orde Lama sakit, komunis, masa Orde Baru kristenisasi, masa reformasi yang kayak gini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan beban bangsa Indonesia ini daripada segala musibah dan bala itu. Tapi jadi kita tadi masih ada orang baik. Mudah-mudahan orang-orang baik inilah berkuasa nanti suatu saat. La yastakhlifannahum fil ard kama wa'ada Allahu alladhina amanu la yastakhlifannahum fil ard wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah janji, tapi ada syaratnya. An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi selama kita menyembah Allah, kita akan melakukan sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan janji suatu saat kita yang beriman nih, Allah jadikan kita pemimpin yang baik, yang bisa kita mengelola negeri kita ini dengan baik. Nah, makanya jar Nabi SAW pada terakhir itu, ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Jadi makin mendekati kiamat, manusia ini makin lemah menghadapi godaan-godaan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pada nabi akhir zaman yang tadi ghanimah tadi susah, berjuang itu susah, Allah beri kasih keringanan. Bahwa kita berjuang itu diberi keringanan. Apa keringanannya? Yaitu kita dihalalkan ghanimah. Tapi syaratnya ghanimah tadi atau rampasan perang itu dikumpulkan dulu, lalu diinventaris. Inventarisnya ada yang namanya salab. Salab sebelum ghanimah dibagi. As-salab itu ada 3 harta rampasan perang nih. Ada ngarannya salab, ada ngarannya ghanimah, ada ngarannya fai. Nah, itu harus tahu pian, karena di Al-Quran ada. Nah, salab itu
Abdullah bin Mas'ud dapat membunuh Abu Jahal. Berhasil membunuh Abu Jahal. Nah, maka baju yang dipakainya Abu Jahal, dari rompinya, apanya, itu pedangnya, tutup kepalanya, segala macam, itu diberikan di haknya Abdullah bin Mas'ud. Tungarnya salab. Nah, yang kedua ghanimah. Jadi itu tetap dilaporkan dulu. Nah, ini bagusnya apa? Islam itu mengajarkan kita manajemen. Jadi kalau kita nanti bekerja kebaikan, kita harus seperti orang perang nih. Jadi apa saja keuntungan yang kita dapat, kita harus lapor dulu. Ya Rasulullah, jar Abdullah bin Mas'ud membawa kepala Abu Jahal. Nih Abu Jahal, ulun bunuhnya. Ada pembuktian. Lapor, lalu ada pembuktian. Maka ajar Nabi, seluruh pakaiannya Abu Jahal itu milik Abdullah bin Mas'ud. Jadi lapor dulu. Kadang kau sih ambil aja. Oh, ini hak kok, ambil aja lagi. Kenapa? Karena khawatir kalau ada yang mentekdos lagi yang lain. Tekdos guys, kita makan lah. Tekdos aja, mempenolon ya. Sorong nggak apa-apa, mah melihat tekdos saja lagi. Kekanakan adalah kita perhatikan kayak apa mereka menerapkan keadilan. Wah, bakal aja ada kacak tinggal. Wah, lain ya. Ini aja. Nah, itu orang-orang bersih hati. Kekanakan kita ini bersih hati. Tapi ketika ada kezaliman, mereka protes. Wah, itu tekdosnya pun daya. Sikom, kada lainnya, pun udah tahu lah ini. Jadi kita sebagai ustadz dan ustazah, kita harus menjadi seorang hakim. Kayak Nabi SAW. Ya, kisahkan mang dulu. Jadi kamu itu ampun ikam kenapa? Nah, jadi ampun ulun, biasanya ustazah, meja tuh di situ mandak. Rehal tuh. Jadi itu ampun ulun. Nilainya ulun mengaji, pasti itu rehalnya pun ulun. Wajarnya sekong, pian bang apa? Ulun semalam mandak di situ hendak belikan. Apa buktinya itu ampun ikam? Buktinya ada Ustaz Jahai, Ustaz Tai. Nah, ada tandanya. Mana tandanya? Nah, ini tandanya ada bintang pun ulun. Oh iyalah nih ampun ikam. Ada lain Ustaz Tai. Nah, niat. Jadi Nabi SAW itu siapa yang sudah diselesaikan itu salab, hanya ghanimah. Ghanimah itu apabila tentara yang kalah ini kalah karena kalah melawan, kalah perang, itu ghanimah. Tapi ada yang menyerah, itu namanya fai. Jadi orang Islam hanya datang tepuk tangan dehnya. Kami menyerah ya Rasulullah, kami masuk Islam. Syukur, kami menyerah. Jangan bunuh kami, tapi kami tetap dalam agama kami, jizyah. Tanah-tanah mereka itu jadi milik negara. Kayak tanah Khaybar, milik orang-orang Yahudi, itu jadi fai. Jadi ma'afallahu ala rasulihi, ya Allah. Nah itu fai namanya. Surah Al-Hasyr yang pengen baca. Itu karena orang-orang Yahudi itu ketika mereka dihukum oleh Rasulullah, diusir. Nah, maka sisa-sisa tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka itu disita semuanya. Tentunya fai. Kalau fai 100% milik negara. Jadi Rasulullah mengambil. Rasulullah sebagai pimpinan negara. Nah, kalau ghanimah itu 20% khumus ya. Wa'alamu annama ghanimtum fa anna lillahi wa rasulihi khumusahu fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli lidzil qurba. Nah, jadi 20% itu milik Allah. Artinya milik negara. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk keluarga Rasulullah, untuk diri sidin, keluarga sidin, kehidupan keluarga sidin. Untuk siapa? Anak yatim, orang-orang yang orang miskin dan seterusnya kan itu. Nah, sisanya 80% itu dibagi rata lawan seluruh tentara. Karena dahulu ada bagaji. Ada bagaji tentara tuh. Jadi bilanya menyerang, menang, dari ghanimah itulah mereka dapat hasil. Jadi Allah Subhanahu wa taala rahmat kasih sayang dengan kita. Kita itu berjuang satu antara dua ihdal husnayain. Imma nasr wa imma syahadah. Bisa menang dapat ghanimah, atau kalah mati syahid.
Lalu orang-orang Islam itu dalam berjuang kadang-kadang ngarannya kapok atau ada wani. Kenapa? Karena dia tidak lepas. Bilanya Allah izinkan, "Wa nasru illa min indillah", menang dia. Allah takdirkan, untunglah dunianya. Kalau dia kalah, dia mati syahid. Makanya jar Allah Ta'ala, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Kalau kalian merasakan sakit, mati laki, mati anak, ya Allah, nah, sedih kita. Jar Allah Ta'ala, mereka pun sama. "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun." Mereka pun merasakan sakit seperti kalian merasakan sakit. Wa tarjuna, nah lebihnya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap dengan Allah Subhanahu wa taala yang kadang mereka harapkan. Jadi semangatnya jihad orang Islam itu di situ. Dan itu diakui oleh orang-orang kafir, musuh Islam, mulai sejak zaman dulu. Sehingga senantiasa orang-orang Islam itu diawasi kada boleh membaca Al-Quran. Kalau bisa, Al-Quran itu surah At-Taubah, surah Al-Anfal, surah-surah yang atau ayat-ayat yang membawai tentang jihad, itu kalau bisa itu dihapus. Itu permintaan Amerika kepada Raja Fahad, rajanya Saudi. Ketika mereka melihat halaqah-halaqah tahfizul Quran di Mekah, di Madinah, bahkan menyebar di seluruh Saudi, masjid-masjid itu jadi pusat kegiatan tahfizul Quran Al-Karim. Jadi jar Amerika, babuhannya ini calon-calon teroris kayaknya. Maka harus ditutup tahfizul Quran. Raja Fahad Karobo Pandir menangis sih, Den. Kenapa? Karena kada berdaya. Karena Amerika itu sudah menguasai seluruh Saudi Arabia, sampai keputusan politiknya pun di tangan Amerika. Enak tahu ya. Ini kada gampang-gampangnya khilafah itu berdiri. Saudi yang 100% sugih jar kita. Sampai kawa menahan kada mengirim minyak ke Amerika. Itu 2 hari ya. 6 bulan Amerika kada berminyak, sampai presidennya tuh bersepeda aja lagi kada kau menjalankan mobilnya. Tapi imbahnya apa? Imbahnya rajanya ditembak. Yang menembak siapa? Kemanakan Sidin seorang. Kenapa Kemanakan Sidin menembak Raja Faisal? Karena dikanyangi oleh Amerika. Kamu nak apa babinian? Tuh banyak binian yang bungas-bungas. Pakai gitu. Kamu nak apa? Tapi setelah dia kanyang, mau sudah dengan dunia, suruhnya oleh Amerika berikan ke Arab Saudi. Beri kepada kami bahwa kamu itu orang taat, orang siddiq, orang wafa. Nah, orang Arab Badui ininya dasar bujur. Orang Arab Badui ini sama lawan orang Cina, sama. Bilangnya kita tuh lawan kawan orang Cina tuh suka dengan kita, percaya dengan kita. Sesalah apapun kita, dia bela. Arab kayak itu juga. Bilangnya sudahnya bujur kah salah kah kita yang kita suruh nih hakun tuh. Makanya menembak memarina seorang ditembak. Dan pada kejadian pembunuhan Raja Faisal itu semuanya kada ada yang menduga. Karena dia datang menyatakan bahwa taubat. Diizinkan Raja Faisal boleh. Lalu ketika ke istana, penjaga-penjaga istana itu kada ada yang curiganya. Sehingga kada diperiksa. Dia hendak menemui raja itu kada diperiksa. Sampai ke dalam kantor Sidin bertemu Raja Faisal, ditembak berhadapan. Itu kisah Raja Fahad kenapa jadi menangis. Nah, Sidin tahu kakak Sidin Faisal ditembak oleh Amerika. Jadi apa aja diminta oleh Amerika tuh ngalih Arab Saudi itu menolak. Makanya secara masif sekarang ini tahfiz itu dikurangi terus. Mulai guru-gurunya harus orang Saudi. Mana ada orang Saudi hafal Quran? Yang hakun jadi guru ngaji, gajinya 500 rial. Orang Saudi itu gaji 6 ribu. Dadang 500 hakunnya.
sama dengan gajinya supir bis. Akunnya. Jadi siapa yang akun? Orang Bangladesh. Guru-guru saya tuh orang Bangladesh, orang Pakistan. So banyak-banyaknya tahfiz di Mekah Mukarramah tuh cuma sekong aja guru kami yang orang Asia. Orang Asia apa nggak ada orang Indonesia juga, orang Patani. Sidin tuh aja. 1-2 orang lah kalau nggak ada salah Sotradi Yusikom. Itu aja. Jadi bila begitu dibikin syarat harus orang Saudi, bubar tahfiz. Untunglah sebutin kerajaan pemerintah Saudi ini bilangnya keputusan itu masih kawa diganti. Datangi asal ada aja yang badahi datangan kayak apa ketua suku ini anak kita kada ada yang mengajinya. Mana harus orang Saudi kada ada yang bisanya, kada ada yang akunnya juga belum bisa juga. Dah akunnya gajinya murah. Sedangkan kita ini kan berat juga nih. Biaya hidup. Masa menggaji guru pulang? Aljar ketua suku ajakin aku berpandir lawan gubernur dengan wali kota. Kalau bisa kenal raja. Lalu alhamdulillah balik lagi. Lalu apa? Bahasa pulang. Karena di sana itu libur hari Jumat dan Sabtu. Maka bilanya sekolah libur juga. Kalau zaman kami dulu zaman kami yang libur tuh Kamis Jumat. Bila liburan justru ramai orang pengajian. Ada libur lagi yang namanya libur akhir tahun atau libur musim panas. Itu sampai 3 bulan liburnya. Jadi dalam 3 bulan itu tahfiz tuh Masya Allah ramai-ramainya. Kenapa? Kada ada yang ngaji, kada ada sekolah. Santai. Ya nanti bila sudah mulai sekolahan berkurang yang turunan tahfiz nih. Tapi karena bilanya musim libur lagi banyak. Nah ini musim libur kada boleh. Makanya saya beberapa kali umroh ternyata bertepatan musim libur. Susah sih bertemu dengan guru saya. Nggak ketemu. Ada tetamu lon sini berapa kali umrah ada tetamu. Jar kawanku di anu kada juga tetamu. Entah seorang Repinandu lagi lon sidin lah. Jaku banyak kamu sih kada lagi 4 beli aja. Ayo kita sedih. Rahmat sempat lah melihat yang di Madinah tuh. Ada kalau di Tehang nah kiau ngaji aja. Udah lah. Ayo tahsin. Sedih kita. Masa sampai bekiau. Ayo sini ngaji. Disuruh ngaji orang. Itu digaji oleh pemerintah. Jadi kita kawan Ustaz Sufyan tuh. Ya kau setelah kita bawa bulik aja nih buahnya nih. Ustaz tahfiznya nih. Orang Pakistan, India tuh. Jadi mengaji sabar. Sini Fatihah barangnya. Ya orang Indonesia kan mau kan. Kiawinya benar ada orang Indonesia sini mengaji. Udah tahu binian atasnya ada juga binian. Kalau binian bagus jar iparku. Kalau binian tuh yang ustazahnya bisa bahasa Inggris lancar. Ada juga yang bisa bahasa Indonesia. Nah, jadi di Raudhah itu kan daripada menunggu antri panjang kan, suruhnya doang ngajian. Ini doa tahsib. Madinah yang terasa, kalau di Mekah kan luas lah. Lewat nong babi ibu-ibu lon bapak-bapak nih berbaur aja agak sulit sedikit kita melihat. Kalau di Madinah terasa benar. Nah, Syekh Aiman Sued pernah cerita Masjid Nabawi sampai setahunan sini gak ada murid. Seikong aja tentang murid tagal hebat murid sini nih mau balik orang nggak penceramah yang ini nih yang kemana-mana berkisah aku belajar guruku Syekh Aiman Sued ahli ilmu tajwid. Akhirnya beliau jadi narasumber di TV. Itu baru rame, baru kita kenal. Itu barakah ilmu. Jadi perlu apa? Sedek. Ya. Jadi dalam perjuangan itu pian jangan merasa putus asa ngajar murid sini sekong 2 orang aja. Mudah-mudahan barakah. Biar sekong 2 aja, tapi barakah. Barakahnya apa? Masya Allah dia banyak murid ya ini sorangan aja mengajian seorang, tapi ini banyak bisi murid. Maka muncullah keberkahan. Jadi kita ustazah kembangkanlah Al-Quran Al-Karim, jangan melihat jumlah murid pian. Ya. Jadi bila murid pian banyak, alhamdulillah, sedikit alhamdulillah juga.
Maka Jibril mudahan barokah yang sedikit ini dan barokah jua yang banyak. Habib Munzir kan pernah juga itu bercerita, Jarsidin dahulu ada pernah yang kayak waktu majelis sidin tuh yang beludak sampai ke pinggir jalan tuh. 2-3 ikong aja, kita berdoa aja Sidin. Kita di masjid pada maghrib kita berdoa mudahan kabul. Mudahan ya Allah, ya Allah undanglah orang-orang lain supaya datang hadir di sini di majelis ini, supaya kami bermunajat kepada Engkau lebih banyak lagi, lebih semangat lagi, lebih ikhlas dan tulus lagi. Imbahnya, raminya luar biasa. Kayak guru sekumpul, Habib Munzir itu di Jakarta, bilangnya berceramah. Satu hadis lagi, yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadis an Abi Khalid Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Muttafaqun alaih. Abu Khalid Hakim bin Hizam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan terus terang, maka keduanya akan mendapatkan berkah dalam jual belinya. Namun bila keduanya saling menutup-nutupi dan berdusta, maka lenyaplah keberkahan dalam jual beli mereka berdua. Muttafaqun alaih. Jadi kita dalam berusaha itu mencari apa? Barokah. Bagaimana barokah itu? Dengan menjalankan hukum ekonomi syariah. Nah, makanya S2-nya hukum ekonomi syariah. Kenapa? Ya, jadi harus mengaji pulang hukum ekonomi syariah karena zaman sekarang ini berkembang. Itu apa? Bisnis itu caranya segala macam. Dan unsur penipuannya besar. Jadi mau dikelabu-kelabuinya tuh benar, kelihatan benar. Oleh karena itu kita ingin mengawal bank-bank syariah, semangat Indonesia untuk mendirikan bank syariah itu kita harus mengawalnya. Maka kita berharap pian-pian ini nanti kalau sudah sarjana S2-nya coba Jo 4 di hukum ekonomi syariah. Nah, pilihannya kalau di UIN itu 2, hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah. Kalau hukum keluarga itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena itu hanya kepada penghulu, kepada hakim di pengadilan, mau urusi nikah, cerai, itu aja. Jadi Kiai Tirmizi, Imam Tirmizi di pondok pesantren Misbahul Munir, kita tanya dengan beliau, ya Pak Habib, Yai, kawan-kawan banyak meminta kalau kita berceramah tuh menyampaikan tentang hukum-hukum nikah dan cerai. Bagus saja sih, Den. Tapi itu ilmu hanya sigen penghulu aja. Jadi menurut Pian apa yang lebih baik, lebih banyak manfaatnya setelah belajar sholat, zakat, puasa, haji, ilmu muamalat. Kayak apa berjualan, kayak apa bertukar. Nah, kenapa? Karena di sini. Karena bila kita berjual bertukar itu, jar Nabi di pasar itu adalah benderanya syaitan. Syaitan itu menajak bendera. Kenapa menajak bendera di sana? Karena banyak penipuan di situ. Ya Allah. Bapak, ini saya aja. Wah, belum sampai ya. Belum sampai nampaknya ada tahu. Ada sampai modalnya kah? Kalau kita memahami kan kita sampai modalnya karena mungkin kita menawar terlalu murah. Nah, padahal dia maksud kada sampai untungnya. Ini Allah, asa kasihannya kita mau ya kah? Mau kada kok kurang kah? Awas, tebang sudah aja, tepas sudah aja. Mau warai kita. Soalnya ujungannya banyak benarnya. Kenapa? Karena begitu kita bulik, lihat baju Suryani kena sama loh seorang. Yang berapa nukarnya jaket?
150 saya teh astagfirullah. Seorang nuker 200, banyak bener ujungannya. Ini mananya nukar? Ulun saya teh anu patuh ulun berjualan tuh. Oh iya Kak. Seorang kada patuh. Ada dinaikkannya harganya jauh benar. Itu namanya ghaban. Barakah lah. Makanya jar guru Fakri almarhum, tadahulu orang kafir menggawi hukum muamalat nih pada kita. Kita makan dulu, hanya bayari cil berapa cil. Itu ngarannya kita makan berhutang. Itu ngarannya makan hutang. Jadi jar iparko di kandangan tuh jadi ada ulama ahli fikih. Sidin tuh dikenali oleh Acil. Jadi bila sidin baparak, Pak Haji jangan, pian anu wadai kayak hari ini aja. Hendak aja sidin wadai nasi jual lah ini. Nasi sebungkus ya. Siapa kan oleh Acil? Wadai tadi dijulungi si Acil piring kosong. Jadi sini ambil wadai berapa buting. Nasi sudah di sebungkus berapa cel semuanya nih. Nasinya sanu guru aja. Untuk sekian ya. Ini wadainya sama aja biar macam-macam 1000-an juga. Nih 6 buting 6.000, nasinya 7.000. Nah, saya ini bayar sidip. Sakanya ada orang guru duduk lo guru aja, lu nak batakon nantian ya. Oh kalau kayak itu sambil lagi kita minum teh aja sih deh. Pesan bang teh sebuting ya. 1.500 guru aja bayar residen, dok. Di sini mau makan. Pakai sarung apa? Nah itu di mana itu? KFC. Ya kalau KFC kan pesan dok nak andakinya semuanya. Hanya dihitung makannya tek bayarnya sekian. Nah kita bayar aja kata lagi. Nah. Jadi tadahulu mereka pada kita. Kenapa jadi kata itu? Karena kita kada belajar ilmu fikih yang sangat sederhana ini. Jadi jar Nabi al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Khiyar di sini artinya memutuskan jual belinya. Nah, ada jam tangan. Bagus tuh guru lah aja. Untuk Karina 200 ya. Wah, alarangan kan menukari 200. Ada guru yang mobil barakah pian. Apa sih deh? Jelungi 200. Lalu bawa pandiran. Nah, selama bawa pandiran masih di sini, itu masih boleh kada jadi. Yang sudah memakai. Keganangan dulu 200 aja. Kenapa? 200 tuh udah 2 butingannya aja lagi. Bulik, kada ingat lagi ongkos bulik. Boleh lah kada jadi? Boleh. Nah, atau minta kurangi? Boleh. Udah los dah pandiran. Jam tangannya dipakainya dah. Seharinya ulun kerja dia. Bulik ke rumah kada berduit. Masa jalan batis. Pokoknya melihat teman guru tadi kepengen julung aja lagi ya, ingat lagi anak bulik kayak Pak. Nah, itu boleh namanya khiyar. Yang kada boleh kada jadi bila berpisah. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berpisah sih Den. Dia sudah nukar, sudah selesai, tukar, jual ya. Sudah cocok. Jauh sih Den dulu. Ya apa kaperlon. Kita bahasa belum udah pertemuan. Jadi putus sudah. Itu namanya khiyar. Nah, jadi semasa kita bertukar berjual ini nih, jar yang ampun barang, maikam lah jar. Mama ambil jam tanganku nih, buruk sudah ya. Buruk dah. Pakaianku 6 tahun dah nih. Bisa esok mati baterainya. Nih jar jam awet bener nih. Baterainya kada sing matian ya. Yalah guru, hebat ya. 6 tahun kada sing matian. Sekali ditukari esok mati. Apa jawabannya? Ya 6 tahun sudah. Esok mati, ujar. Tadanya memadahkan kena 6 tahun. Nah, ini baterai ini tahan 6 tahun. Nah, itu bendus tayak. Ya lah. Nokar burung kayak itu juga. Ini burung panjang umur ya. Sudah 10 tahun nggak ada sing matian. Oh, jor hebat nih. Isuk mati. Ya 10 tahun dah umurnya. Tuh ada. Nah, jadi di perdagangan itu sangat rentan. Pandir itu kan bisa salah paham kita tadi.
tahan 6 tahun, baterainya luar biasa tuh. Esok mati. Jadi bilanya menjual nih jujur, sebenarnya aku sudah 6 tahun nih ada sing gantian. Ada kemungkinan besok mati baterainya. Itu artinya sedekah. Jujur, dijelaskan ya. Kekurangannya apa nih? Ada goresnya. Nah, kejadian pas memasang kalapasan, tergores. Nah, lihat ikam dulu barangnya. Lihat ketujuh lah. Berapa pion menjual 200 kah? Hendak aku tak larang lagi jan. Mai, ulun segini aja bisa duit. Aku napian 200 saja. Ayo hai sudah barakah. Nah, selesai. Fa'in burika, fa'in sadaqa, wa bayyana. Bayyana itu menjelaskan. Jadi yang menukari itu tahu, barangnya yang menjual tahu berapa harga yang ditaksir dan dinilai. Jadi kadang ada pengelabuan. Tapi jangan Nabi wa in katama wa kadzaba bila berdusta ulun jar bayi sidit saituannya aja jar. Jadi supaya orang kasihan yang menjual ini. Ayo jar itu barang ya. Ya duit banyak lagi di dompet. 500.000 lagi ada. Nah, itu kada boleh berdusta. Yang menukar, yang menjual kayak tadi. Ya Allah. Mendustai. Jadi berdusta itu tuh berat. Bila berdusta, maka jar Nabi muhiqat. Apa arti mahq? Mahq itu dihabisi dari akarnya. Kalau pohon itu kada dicabut anunya aja, kada batang aja sampai ke akar-akarnya, itu mahq namanya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan sampai ke akar-akarnya riba itu dan Allah memberikan berkah dalam sedekah. Kayak pas sedekah dalam jual beli, adakah sedekah? Nah, kalau kita berjualan tambahi sedikit. Berjual baras, takar dah. Ya Allah. Yang sedekah saya ceritakan umuhan pir nih, yang berjual baras tuh. Kawan berjual baras. Kenapa lah jar? Inggal kurang 2 liter ya. Jadi sekarung 50 liter tuh, bila ditakar kurang 2 liter. Alhamdulillah, di sini Betakonnya ada ahli pembarasan juga. Jadi perlu juga ahli pembarasan. Kayak pegarang menakar aja. Sekalinya menakar sini takar kayak itu. Guncang dulu. Nah, hanya dipicik pulang. Nah, kurang nasi pulang. Itu tuh sebabnya. Hari permunya tahun nih pembarasan nih. Sakanya orang aja cara nakarnya tuh kadang pakai kiri kan. Banu bruk nggak itu. Jadi tarik dulu takar. Jadi ini yang diukur di sini. Kadang anunya ada. Karena logika kita kan kalau ini yang takarannya sekaligus saja set. Kayak lah. Logika kita nih banyak ada. Ini takarannya ini dong mengawat. Nah jadi ketika itu menuang tuh kan kada maunya kan seret nggak ada brok supaya barasnya berdiri. Jadi cubong nah hanya rekenanya aja set ini kalau pakai kita perbaras lah. Dan nah itu nauzubillah min zalik. Ya payalah hukumnya lah. Mutaffifin kada kata alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kayak berjual buah lah. Sian ibu-ibu milih-milih hendak. Sekalinya ngajar mau ambil buatnya ke dalam plastik jerungnya yang sudah dahulu andak ampunnya sudah batakar dari sini ngajarnya lain yang dipilih orang tadi. Alhamdulillah, makanya jar Allah Ta'ala wailul lil mutaffifin. Jadi di pasar tuh bahaya. Kawalah kita melawan ini nih. Ngalih melawan ini. Tapi ada bila kita membuat budaya, maka insya Allah tuh budaya itu menjadi seberataan. Jadi kayak di Bontang itu komunitas orang Banjar. Saya salut tuh. Mereka mendirikan pasar di atasnya masjid. Ya, jar bubuhannya di situ tuh kayak di Mekah. Ilahnya zuhur tuh
bacaan tutupan orang. Jadi di pasarnya tutupan, masjidan bayangan dulu orang. Kayak di kita di sini kan masjid Nur, masjid apa nih, Ihsan, Miftahul Ihsan. Jika ada masjid itu ada yang bersembahyangannya ya Allah. Jadi mudah-mudahan ini yang terinspirasi, belajar lagi lah ilmu ekonomi syariah yang bagi yang ingin. Nah, mudah-mudahan karena kita ingin ada tentara-tentara, karena ada pejuang-pejuang yang memperjuangkan ekonomi syariah ini di Indonesia. Dan alhamdulillah setiap makin hari itu makin baik, makin baik. Kami pun sempat kaget itu. Pernah jalan-jalan ke mall, ada kulkas bersertifikat halal. Gitu nih, kulkas dimakan ya lah. Ujarna culet yang Toshiba ngarannya. Bayar stiker halal. Jadi takut nelon nano Pak Audiantoro itu kan ketua LPPOM MUI. Apa Pak maksudnya nih? Itu bahannya, jadi bahannya sudah diteliti. Itu salah satu contoh bahwa Indonesia itu lagi apa ajar kita nih, lagi booming halal nih, produk halal nih. Jadi tidak hanya makanan minuman, sampai laundry aja halal kadanya. Ya apa tuh laundry halal. Nah, jadi rumah sakit Kandangan itu rumah sakit Islam pertama di Kalsel. Ada, tahu lah. Rumah sakit Kandangan. Nah, itu laundrynya minta sertifikat halal. Kenapa? Karena ngarannya kita betatapas nih, apalagi kan orang garing. Takame segala macam itu kayak apa nya prosedurnya supaya itu apa nih bersih, kau menjamin kebersihan kada najis tempat tidur kita tuh. Kan kada mungkinnya nukar spray sekong berisi spray nukar pulang kada kan. Nyewa laundry mana pasti itu kayak apa? Ngerti lah inya prosedur membuang najis dulu, kemudian dibasuh, hanya dicuci pakai sabun, pakai mesin laundry. Ya. Kalau laundry itu kan enak tahu tuh mesin tapasnya pian bobot gin kawa. Saking gonalnya nggak ini ada nah. Jadi yang kayak ini barang-barang lain ini kawa dibuat di tapas hambal, bawahnya napas. Nah, kalau laundry itu kan standarnya asal harum aja. Asal harum, udah. Makanya bila pian melaundry itu ternyata begitu pian membuka kalau berbak harumnya. Itu hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena itu minyak harum pakai alkohol. Jadi baju pian itu setelah di laundry, disetrika, dibuat di plastik, semprotnya. Hanya diikatnya. Jadi apa? Alkoholnya, kan parfum alkohol. Alkoholnya itu melekat di baju pian. Nah, sementara ada pendapat ulama mengatakan alkohol itu najis. Makanya perdebatan bahas semprot pakai alkohol itu tuh kada boleh. Nah, ada yang apik, kada standar nih. Harumnya kayak itu. Nah, jadi itu, wah ini kayak itu. Sampai ke hotel syariah. Nah, rumah makan nyata sudahlah. Hotel syariah. Ada lagi salon syariah. Salon muslimah. Ya, ala syariah. Ya, apa itu anunya, standarnya sampai kolam renang syariah. Tapi ternyata ada lagi yang saya sempat terkagum juga. Di Brunei itu kontainer itu harus bersertifikat syariah halal juga. Kontainer. Jadi sudah kita sih apa kontainer kada dimakan. Oh ternyata jar Syekh Abdul Rahim itu kan sidin ekspor kurma. Karena sidin kada tahu kita ini kontainer ini bekas daging babi kah orang memakai. Jadi dari perusahaan menjamin bahwa ini kontainer suci, sudah dibersihkan. Jadi setelah disewakan, datang ke tempat dia, itu disterilkan, dibersihi, dibasuh, sudah selesai steril. Nah, lalu kan mengatakan halal. Ya boleh dipakai kalau enak mandap kurma, ya Allah.
berdus-dus kurma di dalam. Nah, kalau bekasnya mengangkut daging babi kan najis, terkontaminasi dengan najis. Nah, itu hadis tentang al-bai'ani bil khiyar ini intinya bukan kajian di jual belinya, tapi intinya tuh jar Nabi tadi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Wallahu a'lam. Bab yang kelima. Merasa selalu diawasi oleh Allah atau muraqabah. Allah Ta'ala berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihat engkau ketika kau berdiri dan bolak-balikmu melaksanakan sujud. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa beserta kita dimanapun kita berada. Dan ditafsirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, al-ma'iyah di sini artinya Allah bersama itu bukan zatnya, tapi ilmunya. Kalau kita bilang zat berarti Tuhan itu berta'addud. Artinya kada esa lagi, banyak. Tuhan non aku, Tuhan non pian. Nah, yalah. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maka dimaksud apa? Ma'iyah ilmiyah. Artinya di mana saja kita berada, Allah Maha tahu dimanapun keberadaan kita. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun yang tertutupi baginya di bumi ataupun di langit. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan engkau benar-benar mengawasi. Al-mirsad dengan muraqabah beda. Ya, mirsad itu bila manusia melakukan dosa, kezaliman, maka inna rabbaka labil mirsad. Kadang-kadang manusia ini ketika melakukan kezaliman, dia sombong. Ulun kada aja, laipian aja. Orang pakai kisah-kisah di Makkah, jurang bila kalakuan di Banua kada sempat bertobat di Makkah kelihatan. Ada yang kada melihat Ka'bah. Ada yang kini itu mendengar kisah nih. Lalu jersidin, aku ada aja. Nah, na'udzubillah min zalik, itu orang merasa bahwa Tuhan kada muraqabah dengannya, kada mengawasinya. Maka inna rabbaka labil mirsad. Artinya Allah tuh udah, mirsad itu jaka ibarat bahasa itu artinya kita itu ditodong udah oleh sniper, itu mirsad namanya. Kita kemana berjalan ditodong sudah di kekernya gitu lah. Tinggalnya memiciknya lagi pelatok mati kita. Jadi inna rabbaka labil mirsad artinya jangan kau sepelekan Allah Ta'ala menjaga, melihat engkau. Jangan merasa melakukan kezaliman itu Allah lupa atau Allah kada tahu. Lalu ada ucapan innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu memberi kesempatan. Di mana tahu yang zalim ini suatu saat nanti bisa bertobat. Nah, tapi ketika dia tamadi fi zulm, tamadi itu artinya terus-terusan melakukan dan dia tidak merasa bersalah. Nah, itu nauzubillah min zalik, Allah akan hukum dia. Jadi Allah bukannya lupa mengabaikan dia, tapi Allah memberikan dia kesempatan. Fir'aun aja, sejahat-jahatnya Fir'aun masih dikirim apa? Musa, Harun. Apa jar Allah Ta'ala? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Jangan dia ingat atau dia takut. Nah, jadi inna rabbaka labil mirsad ini bagi orang yang jahat, yang zalim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ini ayat juga bagi orang-orang yang menyembunyikan kezaliman. Melakukan dosa kezaliman tapi merakayasa di kegelapan malam. Israel menyerang kapal kemanusiaan Turki subuh-subuh. Berarti udah malam mereka rencanakan, mereka menyerang. Dan hampir dalam sejarah ini yang terjadi bencana luar biasa itu tuh malam hari mereka rakayasa. Ya, jadinya Allah menyatakan kepada kita sini, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Jadi orang ahli-ahli membaca wajah ini, pinanduk
gerak-gerik mata itu nah. Gerak-gerak mata itu. Muha orang jujur, mata orang yang jujur, mata kada orang jujur. Ada anunya cirinya. Orang berniat jahat lawan kada orang berniat jahat. Nah, kemudian hadis yang pertama disampaikan oleh Imam Nawawi, hadis Jibril alaihissalam. Ini sudah kita bacalah di Al-Arba'in Nawawiyah. Ya lah. Nah, jadi kita ngambil wajh syahid aja. Jadi kita kalau belajar Al-Quran dan hadis itu ada ngarannya wajhul syahid, ada ngarannya wajhul istidlal. Wajhul syahid atau syahid saja kadang disebut. Itu hadis yang berkaitan dengan bab muraqabah ini di mana? Ini kan hadisnya banyak nih. Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasul, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Lalu bertanya tentang hari kiamat kapan. Jar Nabi yang ditakuni, yang menakuni sama kada tahu. Tapi apa tanda-tandanya? Lalu Nabi beritahu tanda-tandanya akan seorang budak melahirkan tuannya, dan orang-orang pengembala kambing kada bersandal itu mereka nanti akan berlomba-lomba dalam membangun gedung. Nah, ini kesimpulan hadisnya lah, kita sekadar refresh saja. Nah, di mana wajhul syahid menurut pian? An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Itu ihsan. Jadi muraqabah itu yang pertama musyahadah. Engkau menyembah Allah seolah-olah kau melihatnya. Itu namanya apa? Musyahadah. Jadi kita itu tuh melihat makhluk-makhluk Allah ini adalah saksi-saksi atau ciri-ciri ciptaan Allah bagi kita. Ya. Wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Apa arti tasbih di sini? Ya, at-tanzihu 'anillah. Apa arti tanzih 'anillah? Artinya ketika kita kagum dengan sesuatu, jangan kita sembah itu. Tapi yang kita sembah yang memiliki yang kehebatan ini. Orang bahari itu tuh yang di pelosok-pelosok hutan Maratus dan Gunung Maratus dan seterusnya, ada istilahnya apa? Hati-hati kapuhunan ya. Apa kisah kapuhunan tuh? Tahu lebih? Karena zaman bahari itu karena kada bertauhid, kada tahu dengan Tuhan, melihat pohon rindang, gonol, apalagi pohon ulin lah. Bisa lah melihat pohon ulin kan? Sama gini aja saya lah, ujar orang gonolnya luar biasa. Jadi kita melihat itu tuh kita kagum, apa besarnya ini nih. Nah, pernah nonton film Avatar? Filmnya lain kayak maksudnya, ada yang pernah lihat? Nah, itu film animasi, itu nyembah pohon kalau tuh. Nah, itu kurang lebih pohon Dayak tuh. Nah, karena dia menganggap pohon itu adalah sumber kehidupannya dia. Nah, jadi kita orang beriman kagum dengan pohon, tapi di balik kagum-kaguman itu kita melihat Allah. Artinya kalau hebat ini luar biasa, ini pohon ini melindungi, rindang, banyak memberi manfaat, maka Allah Subhanahu wa taala lebih lagi daripada itu. Itu namanya musyahadah. Zaman Nabi ada seorang ibu kehilangan anak. Wah, cari kuriak-kuriak, cari anakku, aku perang kan? Nabi memperhatikannya, Nabi tuh perhatikan tuh anak ibu tuh. Bila ketemu anak bayi sama anaknya diragap, susui dulu. Ya nyusuinya sadar ulen anak seorang melapas dan cari pulang. Nah, jadi Nabi lihat tuh seorang perempuan yang bisa membinasakan anaknya. Kenapa membinasakan anaknya? Dia sampai anaknya kelepasan hilang. Halikata nafsi aja Nabi. Dia rela mati demi anaknya. Allah lebih sayang daripada seorang ibu ini terhadap anaknya. Nah, itu namanya apa? Tasbih. Itu tasbih kita, arti tasbih itu tanzih anillah. Nah, kita kagum, wah luar biasa ini ibu sayang dengan anaknya. Maka Allah lebih sayang daripada itu. Mbak tujar Nabi pulang,
Allah lebih gembira daripada seorang dalam padang pasir, misi unta lengkap, sangu segala macam. Mbah turun, sekalinya hilang untanya. Ke cari ke situ kemari, udah putus asa. Kayak apa aku nih berjalan menunta aku hilang. Berabah. Kalau pahan sudah berabah, sekalinya untanya datang. Begitu dia melihat untanya, berdoa. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya terpaling nyambat. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking kegembiraannya luar biasa. Jadi jar Nabi apa? Allah lebih gembira daripada hamba ini ketika kita bertobat kepadanya. Nah, itu namanya tanzih, saudara-saudari. Lalu kita mengucapkan subhanallah. Nah, itu musyahadah. Nah, kalau muraqabah, kebalikannya. Muraqabah itu kita melihat orang maksiat, pemerintah mengizinkan minum miras bebas. Hasilnya apa? Ya, polisi menembaki orang. Berempat sekaligus timbaknya, mabok orang, dor nembaki orang. Sebelumnya ada juga polisi nembak anak bini tembakinya, mabok juga. Kita di Banjar itu juga sudah merasakan itu tuh. Sampai keluar perda miras yang kemudian perdanya dihapus karena alasannya bertentangan dengan aturan nasional. Aturan nasional itu sangat longgar bahwa miras itu boleh di hotel, ada boleh berjalan. Jadi hotel bilanya ada yang mabuk, ada boleh membiarkan mabuk nyetir mobil, nggak boleh, itu harus menangkaplah orang hotel. Nggak ada hotelnya yang disegel, ditutup. Itu bagus aturannya sudah. Walaupun nggak ada sesuai harapan. Ya Allah. Kenapa ada sesuai harapan? Karena kita di Banjar ini dahulu ada kasus-kasus kurang lebih 20 tahun yang lalu. Bilanya dendam, seseorang mabok dulunya. Nyari bunuhnya orang tuh. Jadi ketika ditangkap, 4 tahun aja di penjara orang. Kenapa? Karena membunuh dalam keadaan mabok. Bahkan bisa bebas. Kalau harap pengacaranya bisa bebas dia. Nah, jadi seharusnya kita harapkan presiden ini mengevaluasi itu. Sidin itu tuh. Keputusan Sidin itu. Berapa sih untungnya berjual miras lawan ruginya masyarakat? Jadi jar sepupu saya naik taksi, lalu jar tukang taksi itu, kenapa lah jar pemerintah ini melarang berjudi? Padahal Pak Ejar, kalau dibuka itu berjudi rame, jadi taksi ulun ini lumayan, payu ulun antar jemput. Sama laman tuh bisa aja sampai 1 juta ujungannya antar orang tuh nah. Apalagi bubuhan pejudian ini jadinya dermawan menar. Mungkin menang Allah mau memberi tips tuh banyak jadinya. Jadi jawaban sepupu kita tuh bagus. Aku aja kada sadar ujur kita bagus jawabannya. Jadi jar beliau yang kamu rasakan benar. Tapi untungnya kamu dibandingkan si penjudi lebih besar ruginya penjudi daripada sampean. Sampean ruginya ketika ditutup perjudian, rugi, tapi Bapak kan masih bisa ngantar, jemput, masih jalan usaha Bapak. Jadi kerugiannya Bapak cuma berkurang aja penghasilannya. Tapi kalau si penjudi ini bangkrut, siapa yang rugi? Istrinya minta cerai. Anak-anaknya nggak bisa sekolah lagi. Pembantunya karena dia kaya dulunya, pembantu nggak punya pekerjaan. Tukang kebun nggak punya pekerjaan. Supirnya dia nggak punya pekerjaan. Perusahaannya bangkrut. Banyak karyawannya yang nggak punya pekerjaan. Yang mana yang lebih bagus? Untungnya pian atau ruginya pian atau ruginya yang orang kaya ini? Tersandarnya supirnya. Iyalah aja. Jadi jangan egois. Jangan hanya mikirin kepentingan seorang aja. Oh, aku untung. Aku berjual miras untungnya banyak. 3 juta yang ditagih. Entah berapa botol tuh minum tuh lah. 3 juta mau kayak tembak masa kali yang menagih. Polisi tuh gara-gara ditagih aja, ditagih mirasnya 3 juta. 3.300.000 kah? Tembak nggak? Nah, jadi kita
saudara-saudari lah, bila kita bepandir lawan orang yang kada Islam atau kada paham Al-Quran hadis, harus kita bepandir kayak nih secara logika. Pandir secara logika. Nah, jadi di sini namanya muraqabah. Saya tanya dengan sepupu saya lama di Jakarta, Kak, iya non anak-anak pian tuh kada khawatir lah anak pian ini kada diskutik, kalakuan macam-macam, kan nyaman dicari di Jakarta tuh. Jakarta tuh hendak apa dikehendaki ada, tinggal seorang aja hendak jadi alim kawa, hendak jadi penjahat kawa. Maka langsung naik ke kelas kakap. Preman yang di Jakarta tuh ternyata orang Banjar. Orang Kalayan. Di Kalayan kalah lawan tacut-tacut yang lain. Tacut halus saja di Kalayan. Imbah ke Jakarta hard bener. Orang awak halus Jawa. Tagal ditakutani oleh bubuhannya. Yang gono-gono awak mau tato-tato tuh takutanan sidin. Ini orang Kalimantan tahu lah aja. Itu yang dijual sidin. Rupanya bubuhan Jawa ini mengira bila orang Kalimantan tuh harus santet. Buktinya hanya datang ke Banjar makankah ya. Anak dimakan sidin aja. Jadi itu musibah adalah asaibu qaumin da qaumin fawaidu. Jadi sidin di kampung sidin musibah di Kalayan. Tacut yang paling dibully oleh bos-bosnya. Maka Jakarta harat sidin. Aku tahu aja aku ini berdosa benar aja. Tapi inilah takdir aku gak jadi kayak ini. Handaknya ampeh aja. Nah, jadi itu namanya apa? Muraqabah. Jadi kita orang-orang yang jadi kita jahat nih bisa aja nyentuh muraqabah. Buktinya itu ada kisah kawan di daerah Bunga Kalteng ke atas, Puruk Cahu, mana-mana tuh daerahnya ke atas tuh. Jadi Jasidin aku nih ketujuh belajar ke kampung-kampung orang. Sakanya sasat ke kampung maling. Sekampungan tuh maling. Kurunuman orang bapak pian di situ-situ aja. Nah, tapi karena orang apa nih ketujuh berpetualang lah. Batakon nih tokoh pian di mana? Tuh situ aja. Dia tanya tokoh, soalnya orang alim orang nggak nyembahyang. Jadi kayak apa pian nih? Jadi disuruh jadi anggap bubuhan ini tokoh. Gara-gara aku nih menebak ya sidin, nebak aja asal. Saking hendaknya menasehati bubuhannya supaya ampih bagawi nih, baca contan nih. Nah, jadi aku pedahi, apa nih, hafal aja. Malam ini bubuhannya hendak bawa operasi aja. Inggih pak aja. Jangan dahulu. Perasaanku bubuhan ikam ini kada pas malam ini. Rupanya bubuhan ini macal. Jadi ada yang percaya, pada sini ada yang kada percaya. Tulak yang kada percaya nih, tangkap polisi. Nah, itu kisahnya. Lalu, bujur sidin tuh Jan. Karena rancak menaguri terus apabila iiknya di dasar kubuhannya, pian ninggal kada boleh, apabila bolehnya hadang dulu aja. Hadang dulu aja. Kayaknya jar malam Selasa kau aja. Sekalinya aku berujuran berhasil. Nah ya tapak dada si Dano aja sini ya am sudah. Yang pertama tadi bagus ya kalau melarang. Jangan tolak ini kada baik, ini kada baik. Ya, didesak bubuhannya apabila baiknya. Bapak soalnya bujur. Jadi jasirin aku nih sudah terlanjur dah. Ninggalkan kampung nih kada kawa juga. Dicari bubuhannya. Minta batakon. Maka bubuhannya banyak mata-matanya, mana-mana dapat bubuhannya. Apa yang aku khawatirkan anakku nih sih berdua nih, kekanakan anak sidin lelakian. Alpalah lelakian. Di kampung tuh orang belum ada lagi yang peredaran film-film porno tuh. Kakanakan di sana udah ada hafal dan nonton film porno. Nah, enggak kedap benar sudah jadiin kampung nih. Jadi kayak apa? Aku hendak jadiin hijrahkan anakku barang.
Nah, ikam di mana sih? Aku di Banjar sih. Dah dong patalon ikamnya sih. Jadi empat sih ke Banjar, pas sampai di Alpalah singgah sih. Aku sampai di Alpalah aja sih. Hendak batakon nano apa nih syarat menyarat masuk Alpalah. Sigin anak-anak sih. Nah. Jadi ini repot nih. Jadi orang-orang musyahadah dan muraqabah ini kayak apa kita sampai ke situ. Itulah yang diharapkan oleh ulama sufi, bagaimana kita ini mencapai minimal muraqabah dulu. Dan mudah-mudahan kita mencapai musyahadah. Nah, jadi gimana caranya? Maka ujar Syekh Ali Jum'ah disimpulkan dari ratusan kitab-kitab kaum sufi, itu mereka kaji manusia nih. Jadi kayak apa nih manusia ini jadi supaya kada tahalat, kada kawa muraqabah itu kenapa jadi manusia itu jadi kada bisa muraqabah? Karena ini kan ihsan ini kan tingkatan tertinggi setelah Islam, iman, lalu ihsan. Kenapa kita kada kawa sih itu tuh? Maka kata mereka manusia itu terdiri daripada jasad dan ruh. Ada jasad, ada ruh. Jasad ini ada komponennya kan, ada otak, ada jantung, ada paru-paru, ada pencernaan. Ternyata ruh itu ada juga. Jadi ruh itu seperti apa jasad? Ada komponennya, ada akal, ada nafsu. Jadi ada akal, ada nafsu. Jadi dalam ruh itu ada akal, ada nafsu. Jadi jangan bingung kita. Kenapa kadang Allah nyebut ruh, kadang-kadang Allah nyebut nafs. Nah, jadi bila Allah nyebut nafs, itu adalah lawannya akal. Akal itu membawa kebaikan. Dialah mencegah kita. Bila kita nak menggawi maksiat, jangan ini. Jangan, bahaya, jangan. Lalu muncul keraguan. Nah, lalu antara dua ini ada namanya kalbu, hati. Jadi jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mazalal qalbu yusaddiquhu aw yukadzibuhu." Jar Nabi, mata berzina dengan melihat, tangan berzina dengan menyentuh, kaki berzina dengan apa? Berjalan. Wa mazalal qalbu yusaddiquhu aw yukadzibuhu. Hati aja lagi membujurakan, membenarkan atau mendustakan. Jadi apa yang intinya yang memutuskan antara perdebatan antara nafsu lawan akal itu adalah hati. Nah, maka dikaji lagi hati itu kayak apa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu memerintahkan kepada keburukan. Kalau jiwa itu memerintahkan keburukan, berarti manusia buruk semua. Pada kenyataannya ada orang-orang yang masya Allah, ya istilahnya dari sononya aja baik lah. Udah biasa gitu tuh. Bersedekah, bagi-bagi itu biasa sih, dan kayak kada berhitung. Nah, ada kalau orang kayak itu tuh yang kita lihat masya Allah, dan nukar makanan kada berhitung sekian aja. Udah pina banyak bertukar, kita bingung banyaknya apa. Ada gampang aja kan aja, mesti dibayar. Itu dibagi sih. Nah, kami pernah di KUA tuh karena kebetulan ada bebuan praktikum. Banyak tuh buan praktikum, 6-7 ada. Berapa buahnya di kantor nih sih deh? Ya lumayan ya, banyak orang mah 16 nya. Ya kehadir semua nih. Yang ada aja kita kira-kira 7 yang kami ada, kami buruk. Nah, tapi ada praktikum. Oh ya kayak pas tukang bakso teng. Kiau sih Den. Tuh ya Den. Anu kan. Entah berapa kah piringnya? Bayar sih Den. Nyamannya jorong pamal sih Den. Cakap kita hitung-hitung dulu lah. Berapa duitnya berapa? Ada bagi kiau sih Den, bayar sih Den, selesai. Jadi mencapai al-ihsan ini bagaimana caranya? Tadi mengenali. Lalu mereka mendapatkan ada 4 unsur yang mencegah manusia ini mencapai tingkatan muraqabah. Saya ingat asal lupa adalah yang penting. Yang pertama ada nafsu. Wa nafsin wa ma sawwaha. Yang kedua, syaitan. Ada makhluk Allah yang kada hendak manusia ini melakukan kebaikan, iblis dan anak-anak buahnya syaitan. Yang ketiga, dunia.
Yang ketiga dunia. Nah, tadi kita berjuang harus ada apa imbalannya. Makanya Allah Ta'ala beri kepada kita ghanimah boleh. Nah, jadi kayak pian karantina Al-Quran. Ada lebihannya. Diapain lebihannya? Boleh dibagi-bagi ghanimah. Nah, pengelola boleh bilang 20% tinggal dulu. Kenapa? Sikin kena kas tahun kena kita kawa bersedia sebelum ada di cadangan lah sikin kena urusan apa. Sisanya ayo kita rundingkan kayak apa caranya dibagi. Bagi rata kah? Kayak apa caranya? Nah. 3, satu lagi. Nafsu, syaitan, dunia. Saya lupa yang keempat nih. Gak ada salah, hazzun nafs. Hazzun nafs itu artinya hak diri kita. Kita ini bisa lapar, maka haknya apa? Makan. Kita anak muda hendak berbini, itu hazzun nafs namanya. Orang hendak berbini mencari yang bungas. Ya Allah, padahal bungas itu relatif. Pada mesti apa bungas itu tuh jur orang bungas bagi kita bungas. Ya. Nah, itu namanya hazzun nafs. Nah, bisa kadang-kadang hazzun nafs ini seperti yang terjadi antara Habil dan Qabil. Itu kan terparabut karena bungas saja tuh. Gugur sampai gugur ke lembah pembunuhan. Saudaranya sendiri dia bunuh hanya gara-gara ada hazzun nafs. Nah, maka membalasnya 4 juga. Yang pertama, qillatul mukhalatah. Jangan banyak kita bergaul dengan banyak orang. Yang kedua, qillatul kalam, sedikit bepandir. Yang ketiga, qillatul akal, sedikit makan. Yang keempat, qillatul naum, sedikit tidur. Maka dengan cara sedikit-sedikit ini, kita kaum melawan syaitan, melawan nafsu, melawan hazzun nafs, dan melawan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa muraqabah terhadap Allah Subhanahu. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah iman dan takwa kami ini ya Allah, untuk mencapai ridhamu, musyahadah kepada ciptaanmu dan nikmat-nikmatmu bagi kami. Allahumma ahsin akhlaqana la yahdiha li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami akhlak-akhlak yang terbaik. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi akhlak terbaik itu kecuali Engkau. Dan jauhkanlah dari kami ya Allah akhlak-akhlak yang buruk, yang tidak bisa menjauhkan daripada akhlak buruk ini kecuali Engkau. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.